Tha'labah pada saat itu tidak mau, inginnya kepada Rasul agar Rasul mendoakan agar dia menjadi orang kaya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu. Ketika Tha'labah semakin hari semakin kaya, semakin banyak hartanya dan semakin banyak rezekinya berlimpah-limpah, kemudian ia semakin kurang puas. Sebagai buktinya ia makin menjauh dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju daripada jalan mencapai yang namanya insan kamil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil muharima takun a'badan nas, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima, wa la tuktirid dahik fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Rawal Imam Ahmad an Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peliharalah dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya, kata Rasul, kamu akan menjadi orang yang paling beribadah, dan relalah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang mukmin. Dan cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Dan janganlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang ingin menjadi hamba yang paling beribadah, paling menghambakan diri kepada Allah, maka hendaklah ia menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita tentu sudah paham mana yang halal dan mana yang haram. Pada hakikatnya semua daripada hamba Allah, ciptaan Allah, manusia, itu paham mana yang halal dan mana yang haram. Bagaimana yang telah ditegaskan bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Al-Quran surah An-Nisa ayat 31. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian karena dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-31. Puaslah engkau hamba Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan atau berarti ia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebalikannya atau sebaliknya, apabila ia tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ia adalah orang yang sangat ingkar,
sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, yaitu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Tha'labah, disebutkan bahwasanya rezeki sedikit yang engkau syukuri itu adalah lebih baik daripada banyak rezeki yang tidak engkau syukuri, pesan Rasulullah kepada Tha'labah. Dan memang benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Tha'labah makin bertambah kaya, karena Tha'labah pada saat itu tidak mau, inginnya kepada Rasul agar Rasul mendoakan agar dia menjadi orang kaya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu. Ketika Tha'labah semakin hari semakin kaya, semakin banyak hartanya dan semakin banyak rezekinya berlimpah-limpah, kemudian ia semakin kurang puas. Sebagai buktinya ia makin menjauh daripada masjid. Sudah mulai berkurang akan sholatnya di masjid, 5 waktunya dalam beribadah dia sudah mulai meninggalkan. Dan bahkan lama-kelamaan ia tidak datang sama sekali ke masjid, maksudnya meninggalkan daripada sholat, kewajibannya sebagai hamba Allah. Dan bahkan dalam halnya sewaktu ia miskin tidak sama. Sewaktu dia masih miskin, ia rajin ke masjid tanpa ketinggalan sedikit pun. Salat 5 waktunya full. Hadza Tha'labah. Hal itu terjadi karena ia tidak mau menuruti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, rezeki yang sedikit yang engkau syukuri adalah lebih baik daripada banyaknya rezeki yang tidak engkau syukuri. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu terjadi kepada Tha'labah dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Syariat Islam menyejajarkan bahwasanya dengan iman di saat kita berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya, kemudian mencintai sesama muslim, yang dikatakan oleh Rasulullah untuk menuju daripada insan yang kamil, merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Karena sesungguhnya orang muslim terhadap muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuhnya itu merasakan sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh lainnya. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, tidaklah beriman seseorang itu atau belum sempurna keimanan seseorang itu di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sikap para sahabat Ansor yang terpuji, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Dan mereka sahabat Rasul mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri melebihi daripada diri mereka sendiri. Jadi kaum Ansor itu melebihi sayangnya, seolah-olah dengan dirinya sendiri itu sayang mereka kepada sahabat daripada kaum muhajirin, sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Walaupun mereka dalam kesulitan kesusahan, mereka baiknya kepada kaum muhajirin melebihi mereka berkasih terhadap diri mereka sendiri. Pada bagian terakhir dalam hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, melarang kita ini banyak tertawa dalam hadis yang dikatakan bahwasanya jangan kita banyak tertawa. Karena kenapa? Karena sesungguhnya banyak tertawa itu dapat mematikan hati, atau dengan kata lain, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, hati akan menjadi keras dan kesat dan berkarat, sehingga hati orang yang bersangkutan enggan menerima petunjuk dan nasihat yang baik, sehingga menjadi sombonglah hati karena sabab sudah kotor. Bahayanya karena sabab ditimbulkan karena sering banyaknya tertawa.
Di dalam hadis ini Allah menjelaskan kepada kita agar yang pertama untuk menjadi menuju daripada insan yang kamil, yaitu peliharalah diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Semua kita paham dengan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Untuk kata Rasul, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Yang kedua, kita rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya, tidak pernah merasa kekurangan. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kita terhadap tetangga. Niscaya kita akan menjadi orang yang mukmin sejati. Kemudian cintailah orang lain seperti kita mencintai diri, melebihi daripada kita cinta kepada diri kita. Niscaya kita akan menjadi orang muslim sejati. Dan janganlah kita banyak tertawa, karena banyak tertawa itu kata Rasul, ad-dakhiki tumitul ghalab. Banyak tertawa itu mampu mematikan hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Al-fakir ad-da'im ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.